Di sebuah kota kecil yang dikelilingi oleh hamparan sawah hijau dan perbukitan yang tampak tenang, hidup seorang wanita bernama Arini. Dia tinggal bersama suaminya, Raka, di sebuah rumah sederhana yang mereka beli dengan hasil jerih payah mereka sendiri. Tidak ada kemewahan yang menyertai kehidupan mereka, namun mereka selalu merasa cukup dan bahagia. Meskipun kehidupan mereka tidak semewah orang-orang yang tinggal di pusat kota, namun cinta mereka satu sama lain lebih dari cukup untuk membuat mereka merasa kaya. Arini dan Raka bertemu beberapa tahun yang lalu di sebuah acara keluarga. Raka yang bekerja sebagai seorang arsitek muda dan Arini yang bekerja sebagai guru di sekolah dasar saling mengenal lewat teman-teman mereka. Mereka segera merasa nyaman satu sama lain, berbicara tentang masa depan, mimpi-mimpi mereka, dan segala hal yang mereka percayai. Meskipun Arini berasal dari keluarga yang lebih sederhana, dia tidak merasa minder. Dia tahu bahwa kebahagiaan tidak selalu diukur dari kekayaan materi, dan itu juga yang membuat Raka jatuh cinta padanya. Setelah menikah, mereka mulai menjalani kehidupan yang sederhana. Arini selalu merasa bangga dengan pilihan hidupnya bersama Raka. Meskipun hidup mereka tidak mewah, setiap hari mereka menjalani hari-hari penuh kebahagiaan dan saling mendukung. Raka sangat mencintainya dan tidak pernah membedakan antara dirinya dengan orang lain, bahkan dengan latar belakang keluarga mereka yang berbeda. Namun, semua itu mulai berubah ketika mereka memutuskan untuk mengunjungi keluarga besar Raka pada liburan Natal pertama mereka sebagai pasangan suami istri. Pada awalnya, Arini merasa cemas. Bagaimana jika keluarga Raka tidak menerima dirinya dengan baik? Bagaimana jika mereka merendahkan asal-usulnya yang sederhana? Namun, dia berusaha menghilangkan kekhawatiran itu. Arini tahu bahwa cinta mereka sudah cukup untuk mengatasi apapun, dan dia percaya bahwa jika Raka mencintainya, maka keluarga Raka pun harus menerima dirinya. Ketika hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba, Raka dan Arini memulai perjalanan menuju rumah keluarga besar Raka yang terletak di sebuah kawasan elit di pinggiran kota. Rumah keluarga Raka megah dan besar, berbeda jauh dengan rumah kecil yang mereka tinggali. Arini merasa sedikit gugup, namun Raka menggenggam tangannya dengan lembut, memberikan rasa tenang. Jangan khawatir, sayang. Mereka hanya keluarga. Mereka akan menyayangimu, kata Raka dengan senyuman. Namun, begitu mereka tiba di rumah keluarga besar Raka, Arini merasa ada yang tidak beres. Suasana yang awalnya hangat dan penuh keceriaan tiba-tiba berubah dingin ketika keluarga besar Raka melihat Arini. Mereka saling berbisik di antara mereka, dan Arini bisa merasakan tatapan penuh penilaian yang mengarah padanya. Ia merasa seperti objek yang sedang dinilai, bukan sebagai bagian dari keluarga. Mertua Arini, Ibu Rini, adalah wanita yang tegas dan sangat memegang teguh tradisi keluarga. Ia selalu menilai orang lain dengan standar tinggi, terutama dalam hal status sosial. Begitu Arini masuk ke dalam rumah besar itu, Ibu Rini memandangnya dengan ragu. "Jadi, ini istri Raka, ya?" tanyanya sambil menatap Arini dari atas ke bawah, seolah-olah memeriksa apakah dia layak berada di situ. Arini tersenyum canggung, berusaha menjaga kesopanan. "Iya, Bu. Saya Arini, istri Raka," jawabnya dengan suara lembut. Ibu Rini tidak memberikan senyum balasan, malah mengalihkan pandangannya ke arah pembantu rumah tangga yang sedang sibuk di dapur. Kalau begitu kamu pasti tahu bagaimana cara membantu di rumah ini, kan?" ujar Ibu Rini dengan nada yang terkesan meremehkan. Arini merasa sedikit tersinggung, namun ia berusaha untuk tetap tenang. Tidak lama setelah itu, beberapa anggota keluarga Raka, termasuk saudara laki-laki Raka, Rudi, dan istrinya, Diah, mulai berbicara tentang pekerjaan dan kehidupan mereka yang serba mewah. Rudi yang bekerja di sebuah perusahaan besar selalu berbicara dengan sombong tentang kesuksesannya, sementara Diah, istrinya, terus-menerus mengomentari penampilan Arini dengan cara yang tidak terlalu halus. "Oh, kamu guru ya? Tentu hidupmu pasti tidak semewah kami," kata Diah, sambil tersenyum sinis. Arini hanya bisa tersenyum kaku, meski hatinya terasa sakit. Dia tahu bahwa Diah dan Rudi berasal dari keluarga yang lebih kaya, tetapi dia tidak pernah menyangka akan diperlakukan dengan begitu merendahkan. Raka, yang melihat ketegangan di antara keluarganya,
mencoba untuk melerai suasana dengan canda tawa. Namun, itu tidak cukup untuk mengurangi rasa canggung di antara mereka. Arini merasa semakin terasingkan dan tak dihargai. Setiap kali mereka duduk bersama, ada percakapan yang membuatnya merasa kecil. Mertua dan ipar-ipar mulai memberikan tugas-tugas rumah tangga padanya tanpa permintaan yang sopan, seperti mencuci piring setelah makan malam atau membersihkan meja. Semuanya dilakukan dengan cara yang sangat mengharapkan tanpa ada sedikit pun rasa terima kasih. Di malam hari, ketika Raka dan Arini akhirnya duduk bersama di ruang tamu, Arini memutuskan untuk berbicara dengan suaminya. "Raka, aku merasa sangat tidak dihargai di sini. Mereka terus merendahkan aku dan membandingkanku dengan orang lain," keluh Arini. Raka mendengarkan dengan seksama, meskipun ia merasa cemas. "Aku tahu, sayang. Maafkan aku. Aku tidak tahu mereka akan bersikap seperti itu. Aku hanya ingin kamu merasa nyaman di sini," jawab Raka dengan menyesal. Arini menatapnya dalam-dalam. "Aku tahu kamu tidak bermaksud begitu, Raka. Tapi, aku merasa seperti orang asing di tempat ini. Mereka menganggap aku rendah hanya karena asal-usulku yang sederhana." Raka meremas tangan Arini, berusaha memberikan dukungan. "Aku akan berbicara dengan mereka. Aku tidak akan biarkan mereka memperlakukanmu seperti itu," janji Raka dengan serius. Namun, di dalam hati Arini, rasa kecewa mulai tumbuh. Perlakuan keluarga suaminya yang merendahkan, serta pengabaian yang dia rasakan, mulai membuatnya merasa jauh dari kebahagiaan yang dulu ia rasakan. Setelah beberapa minggu tinggal di rumah keluarga Raka, Arini mulai merasakan ketegangan yang semakin jelas. Meskipun Raka berusaha untuk tetap mendukungnya, namun perlakuan keluarga suami terhadapnya tidak kunjung berubah. Bahkan, terasa semakin buruk. Keluarga besar Raka tampaknya tidak berhenti memperlakukan Arini seperti orang luar, dan setiap hari Arini merasa lebih terasingkan. Raka, meskipun ia berusaha menghadapinya dengan penuh kasih sayang, juga merasa terjepit antara cinta pada istrinya dan kewajibannya sebagai anak terhadap keluarganya. Pada suatu hari, saat mereka sedang makan siang bersama, Ibu Rini, mertua Arini, memberikan sebuah perintah yang cukup mengejutkan. "Arini, tolong kamu bantu bawa cucian ke jemurannya. Sepertinya sudah banyak yang menumpuk," kata Ibu Rini dengan nada yang sama sekali tidak meminta, melainkan lebih kepada perintah. Arini yang baru saja menyelesaikan makanannya dan merasa cukup lelah, menatap suaminya dengan cemas. Namun, Raka hanya diam dan tidak berkata apa-apa, seolah dia sudah terbiasa dengan cara ibunya yang memerintah. "Tentu, Bu," jawab Arini dengan suara yang dipaksakan agar tidak terdengar keberatan. Saat itu, dia, ipar Arini yang duduk di sebelahnya, tersenyum sinis. "Arini, seharusnya kamu merasa beruntung bisa tinggal di rumah besar ini. Pekerjaan rumah itu sudah menjadi tanggung jawab seorang istri, kan?" katanya dengan nada meremehkan. Arini hanya bisa tersenyum kecil, meski hatinya terasa pedih. Dia mengerti bahwa dia dan suaminya, Rudy, mungkin merasa lebih superior karena mereka memiliki kehidupan yang jauh lebih mapan, tetapi yang mereka tidak tahu adalah bahwa di balik penampilan dan kesederhanaannya, Arini adalah wanita yang memiliki pendidikan dan penghasilan sendiri. Namun, dia memilih untuk tidak membicarakan hal itu, karena saat ini yang terpenting baginya adalah menjaga keharmonisan rumah tangga. Namun, perlakuan keluarga suami terhadapnya semakin hari semakin merendahkan. Setiap kali ada pekerjaan rumah yang harus dilakukan, Arini yang selalu dipilih untuk melakukannya, sementara anggota keluarga lainnya santai saja menikmati waktu mereka. Bahkan, ketika Arini selesai membersihkan rumah, Ibu Rini dan dia akan berkomentar, "Ah, apa artinya rumah ini dibersihkan dengan tanganmu, kan? Pekerjaan rumah seharusnya tidak jadi masalah bagi istri yang baik," kata dia dengan angkuh. Arini merasa benar-benar terhina. Perlakuan itu membuatnya merasa seperti bukan bagian dari keluarga Raka, tetapi hanya dianggap sebagai pembantu. Terlebih lagi, Raka yang selalu terlihat sibuk dengan pekerjaan dan jarang meluangkan waktu untuk berbicara tentang apa yang sedang dirasakannya, membuat Arini merasa semakin terasing. Suatu malam, setelah seharian bekerja keras di rumah, Arini duduk di ruang tamu sambil menatap kosong layar televisi. "Raka,
yang baru pulang dari kantor, duduk di sampingnya dan meraih tangannya. "Sayang, bagaimana harimu? Kamu terlihat lelah," tanya Raka dengan khawatir. Arini menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. "Aku baik-baik saja, Raka. Hanya sedikit lelah. Tapi aku merasa semakin tidak dihargai di sini." Raka menatapnya dengan penuh perhatian. "Aku tahu, sayang. Aku akan bicara dengan ibuku dan keluarga. Mereka harus tahu bahwa kamu bukan pembantu di sini. Kamu adalah istriku." Namun, Arini hanya menggelengkan kepalanya pelan. "Tidak, Raka. Mereka sudah membuat keputusan tentang aku. Dan aku rasa, kata-kata saja tidak akan cukup untuk mengubah mereka. Mereka melihat aku dari luar, tanpa pernah mencoba mengenal siapa aku sebenarnya." Raka merasa bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Di satu sisi, dia sangat mencintai Arini, dan di sisi lain, dia tahu betapa pentingnya hubungan keluarga. Namun, semakin hari Arini semakin merasa bahwa dia hanya ada untuk memenuhi harapan dan standar keluarga suaminya yang tinggi, bukan sebagai pribadi yang dihargai. Seiring waktu, Arini mulai lebih sering menghabiskan waktu sendirian, menjauh dari keramaian keluarga Raka. Dia memilih untuk keluar rumah, berkeliling kota, dan bertemu dengan beberapa teman lama yang memberinya kenyamanan. Namun, di dalam hatinya, dia merasa semakin terasingkan dan terluka. Dia mulai bertanya-tanya apakah pernikahannya dengan Raka akan bertahan jika ini terus berlanjut. Namun, di balik semua kesedihannya, Arini juga mulai merencanakan sesuatu. Sesuatu yang akan membuktikan bahwa dirinya lebih dari sekadar istri yang dianggap rendah oleh keluarga suaminya. Di dalam dirinya, tumbuh tekad yang kuat. Jika keluarga Raka tidak bisa melihat siapa dirinya yang sebenarnya, dia akan menunjukkan kepada mereka betapa salahnya mereka meremehkan dirinya. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan meskipun Arini berusaha untuk tetap sabar dan menerima perlakuan keluarga Raka, hatinya semakin berat. Perlakuan merendahkan dari ibu mertua, Ibu Rini, serta hinaan halus dari Diah, iparnya, mulai menghimpit perasaannya. Arini merasa seperti ia hidup dalam dunia yang sangat berbeda dengan dunia keluarga suaminya. Mereka selalu berbicara tentang hal-hal yang tidak bisa ia capai, seperti bisnis, investasi, dan acara-acara sosial elit yang hanya bisa diakses oleh mereka yang memiliki kekayaan luar biasa. Semakin sering Arini merasa cemas dan kesepian, tetapi di dalam dirinya, ada secercah keberanian yang mulai muncul. "Aku harus melakukan sesuatu," pikirnya, menatap refleksi dirinya di cermin kamar tidur. "Jika mereka menganggap aku tidak cukup untuk menjadi bagian dari keluarga ini, aku akan menunjukkan siapa aku sebenarnya." Keputusan itu dibuat dengan tekad yang kuat. Dia tidak ingin lagi terus menjadi bahan olokan dan ejekan, atau diperlakukan seolah-olah ia hanya berharga sebagai pembantu rumah tangga. Namun, Arini tahu bahwa untuk membalas perlakuan mereka, dia harus bermain dengan cerdas. Ia tidak ingin menunjukkan kekayaannya langsung, tetapi ia ingin menguji sejauh mana keluarga suaminya bisa menghargai dirinya jika mereka mengetahui siapa dia sebenarnya. Arini mulai merencanakan langkah pertama dari ujiannya. Dia menghubungi beberapa kenalan lama yang bekerja di bidang properti dan bisnis, untuk memastikan bahwa dia bisa mendapatkan akses ke hal-hal yang akan membuatnya mampu menyembunyikan identitasnya sementara waktu dan memberi kejutan yang luar biasa kepada keluarga suaminya. Setelah beberapa minggu, Arini memutuskan untuk membeli sebuah mobil mewah. Dia tidak memberitahu Raka ataupun keluarga suami tentang keputusan ini. Arini memilih untuk membeli mobil itu secara pribadi, tanpa melibatkan siapapun, karena dia tahu bahwa jika Raka mengetahui, dia pasti akan mengkhawatirkan semuanya. Mobil itu, sebuah mobil sport berwarna hitam elegan, adalah simbol dari apa yang telah dicapainya di dunia yang tidak pernah dilihat oleh keluarga suaminya. Selama beberapa minggu berikutnya, Arini semakin memperdalam rencananya. Setiap kali keluarga Raka memandang rendah dirinya, dia hanya tersenyum dan bertindak seolah-olah semuanya baik-baik saja. Dia tidak memberitahu siapapun mengenai kekayaannya yang tersembunyi. Dia berpura-pura tidak tahu apa-apa tentang bisnis dan properti yang telah dia bangun sendiri selama bertahun-tahun. Bahkan, dia berhati-hati saat berbicara mengenai pekerjaannya sebagai guru.
Semua itu adalah bagian dari strateginya untuk menyembunyikan identitas aslinya dan mempersiapkan kejutan besar yang akan datang. Pada suatu malam, saat mereka sedang mengadakan makan malam bersama keluarga besar Raka, sebuah kesempatan emas datang. Ibu Rini dan Diah, seperti biasa, mulai merendahkan Arini dengan cara halus. Kamu pasti tidak tahu bagaimana caranya berinvestasi dengan benar, kan? Tentu saja, sebagai guru, kamu tidak perlu tahu tentang itu, kata dia sambil tertawa kecil, seolah-olah itu adalah lelucon yang lucu. Arini menahan diri untuk tidak marah, meskipun ada rasa sakit yang menancap dalam dirinya. Namun, kali ini, dia memutuskan untuk mengambil langkah pertama dalam ujiannya. Dia menyusun kalimat dengan hati-hati. Oh, memang benar, Diah. Aku mungkin tidak mengerti tentang investasi besar, tetapi aku merasa puas dengan cara aku menjalani hidup. Tapi siapa tahu, mungkin suatu saat aku akan mulai tertarik dengan hal-hal seperti itu. Mertua Arini, Ibu Rini, yang sejak awal melihat Arini dengan tatapan penuh penilaian, mulai berbicara. Kalau kamu merasa puas dengan hidupmu yang sederhana, itu bagus. Tapi ingat, hidup ini tidak selalu bisa bergantung pada kesederhanaan saja. Kami semua sudah melalui banyak hal untuk mencapai posisi kami sekarang. Kalau kamu ingin menjadi bagian dari keluarga ini, kamu juga harus bisa memahami apa yang kami jalani. Arini hanya mengangguk pelan, meskipun dalam hati, dia merasa semakin terhina. Malam itu, dia memutuskan untuk mengakhiri percakapan itu dengan cara yang tidak terduga. Kalian benar, Bu. Hidup ini memang membutuhkan usaha dan kerja keras. Mungkin aku bisa menunjukkan sedikit hal tentang itu, meskipun hanya sekadar contoh kecil. Keesokan harinya, setelah makan siang, Arini mengambil kunci mobilnya yang baru dibeli dan pergi menuju garasi rumah. Mobil mewah itu terparkir di sana, disembunyikan dengan rapi. Arini mengendarainya ke rumah keluarga besar Raka tanpa memberitahu siapapun sebelumnya. Ketika Arini tiba di depan rumah keluarga Raka, semua orang sedang berada di halaman belakang, menikmati waktu bersama. Mobil mewah itu meluncur perlahan masuk ke halaman, menarik perhatian semua orang. Ibu Rini yang sedang duduk di teras dengan Rudi dan Diah, terdiam sejenak saat melihat mobil tersebut. Mereka memandang dengan kebingungan, dan beberapa anggota keluarga yang lain juga mulai mendekat. Arini keluar dari mobil, mengenakan pakaian yang lebih elegan dari biasanya. Tanpa berkata sepatah kata pun, dia berjalan dengan percaya diri menuju pintu rumah. Semua mata tertuju padanya. Ibu Rini, yang semula ingin mengucapkan sesuatu, terdiam, tak bisa berkata apa-apa. Ada apa, Arini? Tanya dia dengan nada mencurigakan, masih tidak mengerti apa yang terjadi. Arini tersenyum dengan tenang. Ternyata kalian benar. Diah, hidup ini memang tentang kerja keras dan usaha. Tapi mungkin aku yang selama ini tidak memberitahu kalian tentang usaha yang telah aku lakukan. Rudi, yang sebelumnya sempat meremehkan Arini, kini hanya bisa menatapnya dengan mata terbuka lebar. Ibu Rini hanya bisa diam, tidak tahu harus berkata apa. Mereka semua terdiam, dan Arini merasakan kepuasan yang luar biasa. Setelah Arini keluar dari mobil mewah itu dengan penuh percaya diri, suasana di halaman depan rumah keluarga Raka menjadi canggung dan penuh ketegangan. Semua orang terdiam, seolah tidak bisa memahami apa yang baru saja mereka lihat. Ibu Rini, yang biasanya cepat berbicara, kali ini tampak terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Diah, yang biasanya mengungkapkan pendapatnya dengan lantang, hanya terdiam dengan tatapan kosong. Rudi, yang sebelumnya begitu percaya diri dengan pandangannya tentang status sosial, akhirnya membuka mulut. Arini, mobil itu milikmu? Tanya Rudi, masih dengan nada yang ragu-ragu, mencoba mencerna kenyataan yang baru saja terungkap. Arini mengangguk perlahan dan tersenyum dingin. Iya, itu milikku. Dan mobil ini hanya sebagian kecil dari apa yang aku capai selama ini. Ibu Rini, yang masih terkejut, akhirnya bisa berbicara. Apa maksudmu, Arini? Kita semua tahu kamu bukan orang yang kaya. Bahkan kamu hanya seorang guru. Dari mana kamu bisa membeli mobil seperti itu?
Suara ibu mertua yang tegas dan penuh tanda tanya itu semakin mencurigakan. Arini tidak langsung menjawab. Dia berjalan perlahan menuju pintu rumah, membiarkan suasana semakin tegang. Saat berada di depan pintu, dia berhenti sejenak dan berbalik ke arah keluarga Raka yang masih terdiam. "Begini, Bu, Rudi, dia," kata Arini dengan suara yang tegas namun tenang. "Aku memang tidak pernah berbicara banyak tentang apa yang aku lakukan di luar rumah ini. Aku memilih untuk tidak membanggakan apa yang aku miliki. Tapi, ternyata kalian sudah membuat asumsi tentang diriku tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam hidupku." Suasana semakin hening. Ibu Rini masih berdiri di tempatnya, dengan wajah yang penuh kebingungan. Dia dan Rudi saling berpandangan, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Mereka belum bisa mencerna fakta bahwa Arini, yang selama ini mereka anggap rendah, ternyata memiliki kemampuan yang jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. "Jadi kamu sebenarnya bukan seperti yang kami kira?" tanya dia, dengan suara yang masih penuh kebingungan dan agak menuduh. "Kamu menyembunyikan semua ini?" Arini tersenyum dengan sinis. "Aku tidak pernah ingin kalian melihatku seperti orang yang hanya pantas jadi pembantu di rumah ini. Aku punya kehidupan yang lebih baik dari sekadar mencuci piring atau membersihkan rumah kalian." Raka, yang selama ini hanya diam dan menyaksikan, akhirnya mulai berbicara. "Arini, aku tidak tahu kalau kamu sudah seperti ini. Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku?" Suara Raka terdengar penuh penyesalan. Dia merasa bingung dan terluka. Arini menatap Raka dengan mata penuh tekad. "Karena aku ingin melihat bagaimana mereka memperlakukanku tanpa tahu siapa aku sebenarnya. Aku ingin tahu apakah mereka bisa menghargai aku, bukan berdasarkan apa yang mereka kira tentang diriku, tapi berdasarkan siapa aku." Rudi mencoba untuk merespons dengan rasa terkejut dan sedikit kesal. "Tapi Arini, kenapa kamu harus melakukan hal ini? Apa tujuannya? Kita sudah lama mengenalmu, dan tiba-tiba kamu berubah seperti ini." Arini menatap Rudi dengan tajam. "Tidak, Rudi. Aku tidak berubah. Kalian yang berubah. Kalian yang memilih untuk merendahkan orang lain hanya karena status sosial mereka. Aku hanya ingin mengingatkan kalian bahwa hidup ini bukan tentang siapa yang punya lebih banyak uang atau mobil mewah, tapi tentang bagaimana kita menghargai orang lain, tidak peduli dari mana mereka berasal atau apa yang mereka miliki." Ibu Rini akhirnya membuka mulut, meskipun suaranya masih terdengar penuh ketegangan. "Jadi kamu benar-benar ingin menunjukkan kepada kami betapa salahnya kami memperlakukanmu?" tanyanya, seolah tak percaya. Arini menatap ibunya dengan dingin. "Ya, Bu. Aku ingin kalian melihat bahwa aku bukan orang yang bisa diremehkan. Aku punya kemampuan dan hidup yang tidak kalah dari kalian. Kalian hanya memilih untuk tidak melihatnya." Setelah itu, Arini kembali berjalan menuju pintu rumah dan duduk di ruang tamu. Dia tahu bahwa tindakannya akan membuat keluarga Raka terkejut dan kecewa. Tetapi, dia juga tahu bahwa itu adalah langkah yang harus diambil untuk mendapatkan rasa hormat yang seharusnya dia terima. Raka menyusul Arini ke dalam rumah, duduk di sampingnya. "Sayang, maafkan aku. Aku seharusnya lebih peka dengan apa yang kamu rasakan. Aku tidak tahu bahwa kamu merasa seperti itu selama ini." Arini menatapnya dengan lembut. "Aku tahu kamu tidak tahu, Raka. Tapi, ini adalah cara aku untuk memberi pelajaran kepada keluarga kita. Mereka harus belajar untuk menghargai orang lain, bukan hanya berdasarkan uang atau status sosial." Raka menghela napas panjang. "Aku akan berbicara dengan mereka. Aku akan memastikan mereka mengerti apa yang kamu maksudkan." Arini hanya mengangguk. "Aku berharap mereka akan berubah, Raka. Aku hanya ingin diperlakukan dengan rasa hormat, seperti halnya kalian memperlakukan orang lain yang lebih kaya." Keesokan harinya, keluarga Raka mulai terlihat tidak nyaman satu sama lain. Mereka saling berbicara dengan hati-hati, mencoba memahami kejadian yang baru saja terjadi. Namun, di balik itu semua, Arini merasa lega. Dia tahu bahwa meskipun situasi ini menyakitkan, ini adalah langkah pertama untuk mengubah cara keluarga suaminya memperlakukannya. Namun,
Meskipun Arini merasa sedikit lega, dia juga tahu bahwa ujian ini belum selesai. Dia masih harus berhadapan dengan keluarga suami yang penuh dengan kebanggaan akan status sosial mereka. Dan dia belum selesai memberikan pelajaran yang akan membuat mereka benar-benar mengerti. Arini mulai berpikir tentang langkah selanjutnya. Jika mereka mengira ini hanya sebuah kejutan, mereka salah besar. Arini bertekad untuk menguji mereka lebih jauh lagi, untuk memastikan bahwa mereka benar-benar bisa menghargainya, bukan hanya karena mobil mewah atau kekayaannya, tetapi karena dirinya yang sebenarnya. Keheningan yang menyelimuti keluarga Raka setelah kejutan yang diberikan Arini tidak berlangsung lama. Meskipun mereka mencoba untuk terlihat biasa-biasa saja, dalam hati mereka masih terperangkap dalam kebingungan dan rasa malu. Ibu Rini, yang selalu merasa memiliki kendali penuh atas rumah tangga ini, merasa terancam dengan kenyataan bahwa Arini ternyata memiliki lebih banyak daripada yang mereka kira. Dia dan Rudy, yang selama ini selalu menganggap dirinya berada di atas angin, juga merasa terkejut dan tidak tahu harus bersikap bagaimana. Malam itu, setelah makan malam, Raka memutuskan untuk berbicara dengan keluarganya. Ia merasa perlu untuk menyelesaikan semua ini dengan cara yang bijaksana, meskipun dalam hatinya ia juga merasa cemas tentang bagaimana keluarganya akan bereaksi. Kita perlu berbicara, kata Raka dengan tegas, memecah keheningan yang panjang. Semua anggota keluarga, yang sedang duduk di ruang keluarga, menoleh ke arahnya. Ibu Rini, yang masih kesal dan bingung dengan apa yang baru saja terjadi, segera menanggapi. Ada apa lagi, Raka? Kamu ingin membela istrimu itu lagi? Apakah kamu benar-benar percaya bahwa dia bisa jadi bagian dari keluarga ini? Kita harusnya lebih berhati-hati dengan siapa yang kita terima. Jangan hanya karena penampilan. Rudy dan dia ikut mengangguk. Walaupun mereka juga terlihat bingung dengan situasi ini. Mereka belum bisa menerima kenyataan bahwa Arini yang mereka anggap sebagai wanita biasa, bahkan lebih rendah dari mereka, ternyata memiliki kekayaan yang tidak mereka duga. Raka menatap ibunya dengan tegas. Ibu, tolong dengarkan aku dulu. Aku tahu kalian semua terkejut dengan apa yang terjadi. Aku mengerti jika kalian merasa ada yang aneh dengan ini. Tapi apa yang Arini lakukan bukan untuk merendahkan kita. Dia hanya ingin menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Selama ini, kita terlalu cepat menghakimi dia hanya berdasarkan penampilan. Padahal, dia jauh lebih dari itu. Ibu Rini terdiam, tidak siap untuk menerima kenyataan itu. Raka, kami hanya khawatir. Kami tidak ingin dia mengecewakanmu. Tidak seharusnya membuat kejutan seperti itu. Kami ingin yang terbaik untukmu, dan dia tidak memenuhi standar kami. Arini, yang sejak tadi duduk diam di sudut ruang tamu, memutuskan untuk mengambil langkah lebih lanjut. Dia berdiri dan berjalan mendekat ke arah ibu mertuanya. Bu, aku tidak pernah berniat mengecewakan kalian. Aku tahu mungkin cara aku menunjukkan siapa aku bukanlah yang kalian harapkan. Tapi yang ingin aku tekankan adalah bahwa aku ingin dihargai sebagai diri sendiri, bukan berdasarkan harta yang aku miliki. Dia menanggapi dengan nada yang masih penuh ketidakpercayaan. Tapi kenapa kamu harus melakukan semua ini, Arini? Kenapa tidak bilang dari awal? Kamu benar-benar menyembunyikan semuanya dari kita. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Arini menghela napas panjang, merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Aku tidak ingin hidup dalam bayang-bayang keluarga yang menilai segalanya berdasarkan materi. Aku ingin kalian tahu siapa aku. Siapa sebenarnya aku tanpa ada prasangka. Aku tidak butuh pengakuan karena harta atau mobil mewah. Aku hanya ingin dihargai sebagai istri Raka, sebagai seseorang yang sudah berusaha keras dalam hidup. Ibu Rini tampaknya tidak bisa menerima penjelasan itu begitu saja. Tapi kamu tidak bisa begitu saja datang ke rumah kami dan menunjukkan kekayaanmu. Kami sudah cukup hidup dengan cara kami. Kami tidak butuh orang yang datang hanya untuk menunjukkan kalau dia lebih baik dari kami, ujar Ibu Rini, masih dengan nada penuh emosi. Arini menatapnya dengan dingin. Aku tidak bermaksud menunjukkan bahwa aku lebih baik, Bu. Tapi jika kalian menganggap aku lebih rendah hanya karena tidak berbicara tentang apa yang aku punya, itu adalah kesalahan besar. Aku tidak datang ke sini untuk merendahkan siapapun.
Aku hanya ingin kalian memahami bahwa hidup ini lebih dari sekadar uang dan status. Rudy, yang sepertinya semakin terganggu, mulai berbicara dengan nada meremehkan. Aku tidak peduli dengan apa yang kamu miliki, Arini. Yang aku tahu, kamu hanya menyembunyikan hal ini untuk membuat kita semua terkejut. Ini tidak ada bedanya dengan pamer. Arini merasa emosinya memuncak. Aku tidak pernah bermaksud untuk pamer, Rudy. Apa yang aku miliki adalah hasil kerja kerasku sendiri. Aku tidak meminta kalian untuk menerima atau menghormati aku karena itu. Tapi aku ingin kalian tahu bahwa aku juga pantas dihargai, bukan hanya dianggap remeh. Raka, yang sejak awal diam, kini berdiri dan berbicara dengan serius. Kalian harus mulai melihat Arini dengan cara yang berbeda. Dia adalah istriku, dan aku mencintainya. Aku ingin kalian juga bisa menerima dia sebagai bagian dari keluarga ini, tanpa memandang apa yang dia miliki. Kalian harus belajar menghargai orang, bukan berdasarkan harta mereka, tetapi berdasarkan siapa mereka sebenarnya. Ibu Rini terlihat terdiam, merasakan ketegangan yang semakin meningkat di dalam dirinya. Meskipun ia ingin membantah, ia tahu bahwa apa yang dikatakan Raka benar. Namun, kebanggaan dan ego keluarga besar mereka sulit untuk disingkirkan begitu saja. Perasaan terhina dan terkejut membuatnya semakin ragu untuk menerima Arini sepenuhnya. Raka, kami hanya ingin yang terbaik untukmu. Jangan biarkan dia membuatmu merasa canggung dengan keluargamu, kata Ibu Rini, masih belum bisa menerima kenyataan itu sepenuhnya. Arini menatapnya dengan tatapan yang tegas. Bu, aku tidak ingin membuat kalian canggung. Aku hanya ingin kalian menerima aku dengan cara yang lebih baik, dengan cara yang seharusnya. Aku tidak akan pernah menjadi orang yang bisa kalian rendahkan hanya karena asal-usul atau pekerjaan yang aku miliki. Tiba-tiba, dia berdiri dan berkata dengan nada yang agak keras. Kamu sudah cukup memberikan kejutan, Arini. Sekarang, aku ingin tahu apakah kamu bisa benar-benar menjadi bagian dari keluarga ini, atau kamu hanya datang untuk membuat masalah. Arini menatapnya dengan tajam, dan untuk pertama kalinya, ia merasa tidak gentar. Aku tidak ingin jadi bagian dari keluarga ini jika yang diharapkan adalah seseorang yang bisa diperlakukan begitu rendah hanya karena status sosial. Aku ingin kalian menerima aku sebagai diriku, tanpa melihat apa yang aku miliki atau tidak miliki. Jika itu terlalu banyak untuk diminta, mungkin kalian harus mempertimbangkan kembali apa arti keluarga sebenarnya. Dengan kata-kata itu, Arini menunggu reaksi mereka, tidak takut untuk menunjukkan bahwa ia tidak akan menerima perlakuan yang tidak adil lagi. Setelah malam yang penuh ketegangan itu, Arini merasa dirinya semakin kuat. Ia tahu, ujian yang ia berikan kepada keluarga suaminya bukanlah suatu yang mudah untuk diterima. Semua reaksi mereka yang penuh keraguan dan kebanggaan mulai menunjukkan siapa mereka sebenarnya. Namun, bagi Arini, itu adalah langkah pertama untuk mengetahui sejauh mana mereka mampu berubah, untuk melihat apakah mereka bisa menerima dirinya tanpa syarat. Hari-hari berikutnya di rumah keluarga Raka dipenuhi dengan ketegangan. Ibu Rini dan dia, meskipun tetap berusaha untuk bersikap biasa, tak bisa menyembunyikan perasaan mereka yang terganggu. Mereka masih merasa bahwa Arini, meskipun memiliki segala kekayaan yang tersembunyi, tetap tidak layak menjadi bagian dari keluarga mereka. Dia, khususnya, semakin keras kepala, mencoba untuk memperlihatkan sikap superioritasnya. Pada suatu sore, saat keluarga Raka berkumpul untuk makan bersama, suasana kembali terasa canggung. Ibu Rini duduk di kursi panjang, memandang Arini dengan tatapan yang sulit dibaca. Dia, yang biasanya banyak bicara, kali ini hanya diam, memainkan ponselnya, seolah menghindari pembicaraan. Rudy, yang merasa kesulitan untuk berdamai dengan kenyataan, hanya duduk termenung. Arini, yang sudah mulai merasa bosan dengan perlakuan mereka, memutuskan untuk memulai percakapan. Apa kalian sudah berpikir tentang apa yang aku katakan kemarin? Tanyanya dengan nada yang tenang namun penuh makna. Ibu Rini mengangkat pandangannya dari meja makan dan menatap Arini dengan sedikit kemarahan. Tentu saja, kami sudah memikirkannya, Arini. Tapi, kami merasa kamu telah menguji kami lebih dari yang seharusnya.
Kami tidak suka diperlakukan seperti ini. Arini tersenyum tipis. Meskipun dalam hatinya, dia tahu bahwa keluarganya belum siap untuk menerima kenyataan yang ada. Aku tidak bermaksud menguji kalian. Aku hanya ingin kalian menyadari sesuatu. Bahwa selama ini, kalian terlalu cepat menilai aku hanya berdasarkan apa yang kalian lihat. Aku ingin kalian memahami bahwa hidup ini lebih dari sekadar status atau harta. Dia, yang sejak tadi diam, akhirnya membuka mulut. Kamu selalu berbicara tentang bagaimana kami menilai kamu, Arini. Tapi bagaimana dengan kamu sendiri? Kamu tidak pernah benar-benar menjadi bagian dari keluarga kami. Kamu selalu terkesan ingin menyembunyikan siapa dirimu, dan tiba-tiba muncul dengan kekayaan yang mengejutkan. Apa tujuanmu sebenarnya? Arini menatap dia dengan tatapan yang cukup tajam, namun tetap tenang. Aku tidak pernah bermaksud menyembunyikan diriku. Aku hanya ingin menjalani hidup yang sederhana, tanpa harus merasa bahwa aku harus membuktikan sesuatu kepada orang lain. Tetapi kalian, sepertinya, tidak pernah melihat aku sebagai pribadi, hanya sebagai status. Ibu Rini menyela. Suaranya agak tegang. Kamu harus mengerti, Arini, kami sudah melalui banyak hal untuk bisa sampai di tempat kami sekarang. Kami tidak bisa menerima begitu saja seseorang yang muncul begitu saja dengan kekayaan yang tidak jelas asal-usulnya. Kami hanya ingin yang terbaik untuk Raka. Arini menahan napas sejenak, mencoba meredakan emosinya. Aku mengerti, Bu. Tetapi yang aku harapkan dari kalian bukanlah rasa curiga. Yang aku harapkan adalah pengertian. Aku tidak meminta untuk dihormati karena mobil mewah atau uang yang aku punya. Tetapi sebagai istri Raka, aku ingin dihargai sama seperti kalian menghargai orang lain. Rudy, yang sejak awal tidak begitu yakin dengan keputusan Arini, akhirnya berbicara dengan nada yang lebih keras. Kamu benar-benar ingin membuat semuanya tentang diri kamu, bukan? Jika kamu benar-benar ingin diterima, kamu harus lebih terbuka, lebih jujur. Jangan hanya datang ke sini untuk memberikan kejutan demi kejutan. Arini menatap mereka semua satu persatu. Aku hanya ingin kalian melihat aku sebagai diri sendiri. Aku tidak datang ke sini untuk membuat kejutan atau mempermalukan siapapun. Aku hanya ingin hidup sebagai diriku sendiri tanpa harus merasa rendah hanya karena tidak berbicara tentang segala yang aku miliki. Jika itu terlalu banyak untuk diminta, aku rasa kita perlu berpikir ulang tentang arti keluarga. Suasana di meja makan semakin tegang. Semua anggota keluarga sepertinya bingung dan terjebak dalam kebanggaan mereka sendiri. Mereka merasa malu dan tersinggung, namun pada saat yang sama, mereka mulai merasakan ada sesuatu yang hilang dalam cara mereka memandang Arini. Keinginan untuk mempertahankan status sosial mereka membuat mereka terhalang untuk menerima apa yang Arini coba tunjukkan. Raka, yang selama ini diam dan merasa cemas, akhirnya membuka mulut. Aku rasa ini cukup. Arini hanya meminta satu hal, untuk dihargai seperti layaknya seorang istri. Aku tidak tahu mengapa kalian tidak bisa melihatnya. Semua ini bukan tentang uang atau mobil. Semua ini tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain, terlepas dari apa yang mereka miliki. Ibu Rini menatap Raka dengan pandangan penuh perasaan campur aduk. Raka, kamu harus mengerti bahwa kami hanya khawatir tentangmu. Kami hanya ingin yang terbaik untukmu. Arini menghela napas, merasa tak terhingga lelah dengan percakapan ini. Kalian tidak perlu khawatir, Bu. Aku tidak datang ke sini untuk merebut apapun dari kalian. Aku hanya ingin kita semua bisa hidup berdampingan dengan saling menghargai. Jika kalian merasa sulit untuk menerima aku, maka mungkin kita perlu memikirkan kembali bagaimana hubungan ini bisa berjalan ke depan. Setelah beberapa saat hening, Ibu Rini akhirnya membuka mulut, meskipun dengan suara yang lebih lemah. Aku akan mencoba melihatnya dari sisi lain. Arini, mungkin aku memang terlalu keras kepala dalam menilai kamu. Maafkan aku. Arini menatapnya, sedikit terkejut namun merasa lega. Terima kasih, Bu. Aku menghargainya. Namun, Diah dan Rudy masih tampak enggan menerima sepenuhnya. Diah yang masih terlihat kesal memutar bola matanya. Aku belum bisa menerima ini begitu saja.
katanya dengan nada yang canggung. Arini tidak menghiraukan reaksi Diah dan Rudi. Dia merasa bahwa langkah demi langkah, ia berhasil menunjukkan siapa dirinya, dan bahwa ia tidak akan diperlakukan semena-mena. Tentu, perjalanannya masih panjang, dan ujiannya belum berakhir. Tetapi satu hal yang pasti, Arini tidak akan mundur. Beberapa minggu setelah percakapan yang tegang di meja makan, suasana di rumah keluarga Raka kembali menjadi lebih dingin. Meskipun Ibu Rini mulai menunjukkan tanda-tanda penerimaan, Diah dan Rudi masih enggan membuka hati mereka untuk Arini. Mereka terus memperlakukannya dengan dingin, dan seolah-olah setiap langkah yang diambil Arini untuk memperbaiki hubungan mereka terasa sia-sia. Namun, Arini tidak menyerah begitu saja. Ia tahu bahwa perubahan ini tidak akan datang dalam semalam. Ia sudah cukup lelah dengan semua drama yang terjadi, tetapi satu hal yang pasti, ia tidak akan membiarkan keluarganya merendahkan dirinya lagi. Setiap kali ia bertemu dengan Ibu Rini, Diah, atau Rudi, ia berusaha tetap tenang dan menunjukkan bahwa ia tidak takut dengan situasi ini. Ia ingin mereka melihat dirinya sebagai pribadi yang kuat, bukan sebagai orang yang bisa dimanipulasi dan dipermainkan. Suatu sore, setelah menyelesaikan pekerjaan di luar, Arini duduk di ruang tamu rumah mereka, menunggu kedatangan Raka. Hari itu, ia memutuskan untuk berbicara langsung dengan suaminya, untuk meminta keputusan yang lebih tegas. Ketika Raka datang, ia langsung melihat Arini yang duduk di sofa dengan ekspresi serius. Raka, yang merasa sudah cukup lama menghindari pembicaraan ini, menghela napas dan duduk di samping Arini. "Apa yang kamu ingin bicarakan, Arini?" Arini menatapnya dengan lembut, tetapi ada ketegasan di matanya. "Aku sudah cukup sabar, Raka. Aku ingin kita memutuskan, apakah kita akan terus tinggal di sini atau kita akan pergi dari rumah ini. Aku tidak akan biarkan keluarga kita merendahkan aku lagi." Raka terdiam sejenak, terkejut dengan pertanyaan Arini. "Apa maksudmu dengan pergi? Kita tidak bisa begitu saja pergi dari sini. Arini, ini rumah kita, keluarga kita." Arini menatap suaminya dengan hati-hati. "Aku tahu ini rumah kita, dan aku tahu kamu ingin mempertahankan hubungan ini. Tapi aku tidak bisa terus tinggal di tempat yang selalu memperlakukan aku seperti orang asing. Aku tidak bisa hidup dalam keadaan seperti ini, Raka. Aku tidak meminta mereka untuk menerima aku secara instan, tetapi aku juga tidak bisa terus diperlakukan dengan rendah. Jika kamu benar-benar mencintaiku, kamu harus membuat keputusan yang jelas. Apakah kita akan terus bertahan di sini atau kita akan pergi dan memulai hidup kita sendiri?" Raka menatap Arini dengan raut wajah yang bingung. Ia tidak tahu harus berkata apa. Di satu sisi, ia ingin mendukung istrinya, tetapi di sisi lain, ia tidak ingin kehilangan ikatan keluarga yang telah terbentuk selama bertahun-tahun. "Ibu dan adikku, mereka sudah lama begini. Arini, aku tidak bisa begitu saja mengubah semuanya. Mereka keluargaku," kata Raka dengan nada penuh keraguan. Arini menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya sendiri. "Raka, aku tahu mereka keluargamu, dan aku tidak meminta kamu untuk memilih antara aku dan mereka. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku tidak akan menerima perlakuan buruk ini lagi. Jika kamu tidak bisa mendukung aku untuk berdiri di sisi yang benar, maka aku akan mengambil keputusan ini sendiri." Raka terdiam, hatinya berat. Ia tahu bahwa ia harus membuat pilihan yang sulit. Ia tidak ingin kehilangan Arini, tetapi ia juga tidak ingin melawan keluarganya. Namun, melihat keberanian dan keteguhan hati istrinya, ia menyadari bahwa ia tidak bisa terus mengabaikan perasaan Arini. Setelah beberapa saat, Raka menatap Arini dengan mata yang penuh keputusan. "Baiklah, Arini, aku akan berbicara dengan keluargaku. Aku akan memberi mereka pilihan. Jika mereka tidak bisa menerima kamu dengan baik, maka kita akan pergi. Aku tidak akan membiarkanmu menderita hanya karena mereka tidak bisa melihat kamu sebagaimana adanya." Arini tersenyum, meskipun hatinya masih penuh ketegangan. "Terima kasih, Raka. Itu semua yang aku inginkan. Aku hanya ingin kita menjalani hidup dengan damai dan saling mendukung." Pada malam itu, Raka melakukan percakapan yang sulit dengan keluarganya.
Ia tahu bahwa ini adalah momen penting dalam hidupnya. Keluarganya yang selama ini sangat ia hormati dan cintai, kini berada di titik di mana mereka harus memilih. Apakah mereka bisa menerima Arini sebagai bagian dari keluarga atau tidak? Raka duduk di ruang tamu bersama Ibu Rini, Diah, dan Rudi. Mereka semua menatapnya dengan penuh perhatian, menunggu apa yang akan dia katakan. Ibu, Diah, Rudi, kata Raka dengan suara yang tegas. Aku ingin kalian mendengarkan dengan baik. Aku sudah memutuskan. Jika kalian tidak bisa menerima Arini dengan baik, maka kami akan pergi. Aku tidak bisa membiarkan dia terus direndahkan hanya karena kekayaan atau status sosialnya. Kami sudah cukup menderita dengan semua perlakuan ini, dan aku tidak akan terus melanjutkannya. Ibu Rini terkejut mendengar kata-kata anaknya. Diah dan Rudi hanya terdiam, merasa bahwa mereka tidak tahu bagaimana harus merespons. Mereka tahu bahwa keputusan ini tidak bisa dianggap remeh. Ibu, aku tahu kalian semua khawatir tentang kami. Tetapi Arini adalah istriku, dan aku mencintainya. Kami sudah cukup mengalami banyak hal, dan sekarang, aku akan berdiri di sisinya. Kami akan pergi jika kalian tidak bisa menerima dia sebagai bagian dari keluarga kita. Lanjut Raka dengan suara yang mantap. Keheningan menyelimuti ruangan. Ibu Rini menunduk, seolah memikirkan semua perkataan Raka. Akhirnya, dengan suara yang berat, ia mengangkat wajahnya dan berkata, Raka, kami tidak tahu harus berkata apa. Kami memang terlalu keras kepala dalam menilai Arini, dan mungkin kami telah salah. Diah dan Rudi hanya diam, tidak berani mengungkapkan apa yang mereka rasakan. Arini yang mendengar dari luar ruangan, berdiri di depan pintu, memandang ke arah mereka. Hatinya penuh dengan campuran perasaan, legowo, marah, tetapi juga lega. Akhirnya, keluarganya mulai membuka mata mereka. Ibu Rini beranjak dari kursinya dan mendekati Arini. Dengan suara yang lebih lembut, ia berkata, Arini, kami minta maaf. Kami tidak seharusnya begitu keras pada kamu. Kamu memang pantas dihargai. Arini menatap Ibu Rini dengan tatapan yang penuh makna. Terima kasih, Bu. Itu yang aku harapkan dari kalian. Beberapa minggu setelah percakapan yang mengubah segalanya, suasana di rumah keluarga Raka mulai sedikit lebih tenang. Meskipun perasaan campur aduk masih terasa, ada upaya dari semua pihak untuk memperbaiki hubungan yang sempat renggang. Arini dan Raka, meskipun belum sepenuhnya bebas dari tekanan, merasa lebih kuat bersama. Mereka sadar bahwa apa yang terjadi selama ini adalah bagian dari perjalanan panjang yang harus mereka hadapi bersama. Pagi itu, Arini duduk di beranda rumah, menikmati secangkir kopi sambil memandang pemandangan luar yang sejuk. Ia merasa sedikit lega, meskipun ada perasaan cemas yang masih menyelimuti hatinya. Keputusan besar yang diambil Raka untuk berbicara dengan keluarganya mungkin sudah mengurangi ketegangan, tetapi Arini tahu bahwa mereka harus terus bekerja keras untuk memastikan bahwa semuanya berjalan dengan baik. Tidak lama setelah itu, Raka keluar dan bergabung dengannya di beranda. Dia duduk di samping Arini dan meraih tangan istrinya, menggenggamnya dengan penuh kehangatan. Kita sudah sampai di sini, Arini. Aku merasa sedikit lega karena akhirnya keluarga kita bisa berbicara secara terbuka. Tapi aku tahu, kita masih harus banyak bekerja. Keluarga kita tidak akan berubah dalam semalam, ujar Raka dengan suara lembut, tetapi penuh harapan. Arini tersenyum kecil, meskipun hatinya masih penuh dengan perasaan yang campur aduk. Aku tahu, Raka, tapi setidaknya ada kemajuan. Setidaknya kita bisa mulai saling menghargai satu sama lain. Itu saja sudah cukup buatku. Aku tidak mengharapkan mereka untuk langsung mencintai aku atau menerima semua yang aku miliki. Yang aku inginkan hanya mereka bisa melihatku sebagai orang yang layak dihargai. Raka mengangguk setuju. Itu memang yang aku harapkan juga. Aku ingin mereka bisa melihatmu dengan mata yang berbeda. Arini, kamu bukan hanya istri aku. Kamu adalah seseorang yang kuat dan penuh kasih sayang. Kami tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang status atau harta. Aku ingin keluarga kita tumbuh dengan lebih banyak pemahaman, bukan kesombongan. Sejak hari itu, ada perubahan perlahan dalam keluarga mereka.
Ibu Rini mulai lebih sering mengajak Arini berbicara, mencoba untuk lebih mengenal karakter putri menantunya. Meskipun dia masih terlihat kaku dan enggan berinteraksi, Arini tahu bahwa waktu akan membantu menyembuhkan semua ketegangan ini. Dia perlahan mulai membuka diri, meski langkahnya sangat kecil. Pada suatu kesempatan, dia mendekati Arini di ruang tamu saat mereka sedang duduk bersama. Wajahnya masih cemberut, tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda di matanya. Arini, aku ingin minta maaf. Aku tidak seharusnya menilai kamu begitu cepat hanya karena kamu berbeda dari yang kami harapkan. Aku paham sekarang kenapa kamu begitu bersikap tertutup selama ini. Arini menatapnya dengan penuh pengertian. Tidak apa-apa, dia. Semua ini memang butuh waktu. Aku tidak mengharapkan kamu untuk menerima aku dengan mudah. Tapi aku berharap kita bisa mulai saling menghormati. Tidak ada yang perlu disembunyikan. Kita hanya perlu saling membuka diri. Dia mengangguk pelan. Aku akan berusaha lebih baik. Arini, terima kasih karena sudah memberiku kesempatan. Arini merasa sedikit lega mendengar kata-kata dia. Walaupun hubungan mereka tidak akan berubah dalam semalam, ini adalah langkah kecil yang berarti. Namun, satu hal yang masih menghantui perasaan Arini adalah pertanyaan besar yang belum terjawab. Apakah keluarganya benar-benar akan menerima dia sepenuhnya? Apakah mereka akan terus memperlakukannya sebagai bagian dari keluarga? Atau akankah mereka tetap merasa terjebak dalam kenyamanan lama mereka? Arini tahu bahwa meskipun mereka bisa berdamai, ada banyak hal yang perlu diproses. Pada akhirnya, Arini memutuskan untuk mengambil langkah terakhir untuk menegaskan posisinya dalam keluarga ini, sebuah langkah yang akan menguji sejauh mana mereka benar-benar menerima dan menghargainya. Pada suatu hari yang cerah, Arini mengundang seluruh keluarga Raka untuk makan siang bersama di rumah mereka. Ia mempersiapkan makanan kesukaan mereka semua, berharap ini bisa menjadi momen untuk mempererat hubungan. Ketika semua duduk di meja makan, suasana terasa lebih hangat daripada sebelumnya. Raka duduk di sebelah Arini, tampak bahagia melihat keluarga mereka mulai lebih rukun. Terima kasih sudah datang, semuanya. Aku tahu kami sudah melalui banyak hal, tetapi aku merasa ini adalah saat yang tepat untuk kita mulai melihat satu sama lain lebih baik. Tidak ada lagi yang perlu disembunyikan. Dan aku berharap kita bisa saling mendukung satu sama lain, kata Arini dengan suara penuh keyakinan. Ibu Rini tersenyum, kemudian berkata, kami tahu, Arini. Kami banyak belajar dari apa yang telah terjadi. Kami tidak akan pernah bisa kembali ke masa lalu, tetapi kami ingin memperbaiki semuanya. Arini menatap ibu mertuanya dengan mata penuh rasa syukur. Aku berterima kasih atas pengertian kalian. Aku ingin hubungan ini berjalan dengan saling menghormati, tanpa ada perbedaan antara kita hanya karena status atau apapun. Setelah makan siang yang penuh kehangatan itu, Arini merasa ada rasa damai yang mulai tumbuh. Keluarga Raka tidak hanya menerima dirinya, tetapi mereka juga mulai belajar untuk menghargainya sebagai individu yang memiliki hak untuk dihormati, bukan hanya karena statusnya sebagai istri Raka. Malam itu, setelah keluarga pulang dan rumah kembali sepi, Raka dan Arini duduk berdua di teras belakang. Mereka memandang langit yang dihiasi bintang, merasakan ketenangan yang baru. Kamu berhasil, Arini, kata Raka dengan penuh rasa bangga. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, tapi aku merasa kita akan baik-baik saja. Terima kasih karena sudah sabar. Aku berjanji tidak akan membiarkan kamu merasa kecil lagi. Arini tersenyum, menggenggam tangan Raka dengan penuh kasih. Kita berdua berhasil, Raka. Ini bukan hanya tentang aku. Ini tentang kita, sebagai sebuah keluarga. Semua yang kita hadapi akan membuat kita lebih kuat. Mereka duduk bersama, merasa bahwa perjalanan mereka masih panjang. Namun, setelah segala ujian dan ketegangan yang mereka lewati, satu hal yang pasti, mereka siap menghadapi apapun yang datang, bersama-sama.